Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sangat berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam kondisi yang sehat dan tetap bersuka cita. Kembali menyapa Bapak Ibu melalui Sapaan Gembala saat ini bersama saya, Pendeta Ima Frontantina Simamora. Mari kita masuki saat teduh kita sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, urapilah kami saat ini, karena kami hendak merenungkan firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan menurut Yohanes 17 ayat 18 sampai 20. Begini bunyi firman Tuhan. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus. Ini bagian yang sangat luar biasa. Bayangkan kalau misalnya ada seorang yang berdoa buat kita. Bukankah kita menjadi bagian yang penting baginya, dan kita yang doakan merasa ada suatu hal di mana kita seperti diajak untuk bertemu dengan kuasa ilahi dalam Yesus Kristus. Kita merasa diperhatikan. Lalu bagaimana jika ketika kita didoakan oleh bukan cuma manusia, tetapi ini Tuhan yang mendoakan kita? Wah, rasanya pasti luar biasa, bukan? Ada deg-degan, tetapi bayangkan, pasti itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sampai Tuhan Yesus mau berdoa bagi mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, anak-anak Tuhan Yesus yang menjadi utusan dalam dunia. Kita semua, saya dan saudara adalah utusan-utusan Tuhan Yesus tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus berdoa bagi kita. Tetapi doanya adalah doa yang unik dan penuh makna. Tuhan tidak berdoa agar kita berkelimpahan materi. Tuhan tidak berdoa untuk kita sehat. Tuhan tidak berdoa agar kita menjadi berkuasa penuh dalam dunia ini. Tetapi Tuhan berdoa bagi kita agar setiap kita menjadi satu. Sama seperti Tuhan Allah Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai Allah Tritunggal. Mereka menjadi satu dalam kasih, kuasa, dan karya ilahi. Tuhan Yesus berdoa kepada kita menjadi satu di tengah-tengah dunia. Nah, ketika kita bicara tengah-tengah dunia, maka kita tidak bisa lepas dari bicara tentang Indonesia, di mana Indonesia memiliki berbagai macam keragaman, dari suku, bahasa, budaya, dan berbagai macam aspek yang lain. Tapi di balik keberagaman dan keindahan, memiliki potensi yang sangat besar, di mana kita bisa saling bermusuhan dan bahkan bisa saling membunuh satu dengan yang lain karena perbedaan itu. Kita jadi bagian di tanah ini, negara ini, yang sekarang ini juga sedang berjibaku melawan dan bangkit kembali setelah COVID-19. Maka refleksi kita sebagai anak bangsa, apakah kita bangga dengan Indonesia? Atau sekedar identitas kewarganegaraan yang kita tidak bisa pilih? Maka saudara, banggalah ketika kita memiliki banyak kesempatan untuk belajar, untuk bekerja, untuk hidup, bahkan melayani di tengah masyarakat. Banggalah
melayani, bekerja, sekolah, dan miliki kebanggaan itu untuk terus menjadi yang kedua, refleksi kita. Sudahkah kita mencerminkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan ini dengan menjadi berkat bagi Indonesia? Karena kita diutus menurut firman Tuhan dikatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Sama seperti Tuhan Yesus telah diutus tengah-tengah dunia, bukan sekedar untuk kelihatan bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi untuk karya keselamatan di dalam kasih, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan ketegasan, menghadirkan keselamatan tengah-tengah dunia. Maka kita juga, bukan hal yang mudah, bukan? Apalagi ketika dalam hidup kita juga mengalami kesulitan itu. Saudara, kalau kita melihat diri kita, maka kita akan ketemu dengan kerapuhan kita. Ketika kita melihat kehidupan dunia, maka kita akan ketemu dengan segala ketakutan kita. Seperti Yesus berdoa, dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Tidak juga berdoa kepada dirinya, tapi dia berdoa kepada Bapa. Kita diajak melalui doa Yesus Kristus untuk melihat Sang Bapa, untuk melihat Yesus Tuhan kita, yang percaya bahwa kita mampu dan akan dimampukan untuk hadir menjadi karya keselamatan bagi kehidupan dan juga untuk Indonesia. Sudahkah kita menjadi berkat? Menjadi berkat berarti kita mau men-sharingkan apa yang kita punya. Menjadi berkat adalah mau men-sharingkan, berbagi dengan apa yang kita punya. Apa yang kita punya saat ini, bukan apa yang tidak kita punya. Begitupun juga untuk Indonesia. Di tengah keragaman, di tengah keindahan, Indonesia membutuhkan kita. Di akhir bulan Agustus ini, kita berefleksi bersama-sama. Sudahkah kita menjadi berkat melalui apa yang kita miliki bagi Indonesia, di mana bukan hanya tempat tinggal kita, tapi juga tempat di mana Tuhan mengutus kita untuk menghadirkan kasih dan karya keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Itu semangat. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Ya Allah, kami menyatukan hati kami. Tuhan urapi kami. Kami bersyukur sekali untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan anugerahkan Indonesia, tempat di mana kami boleh lahir, kami boleh bertumbuh, menikmati berkat Tuhan, dan tempat di mana Tuhan juga memanggil kami untuk menjadi berkat tengah kehidupan ini. Di tengah segala keragaman yang dimiliki oleh Indonesia, tetapi juga rapuh untuk perpecahan. Di tengah segala kekuatan yang dimiliki Indonesia juga rapuh dan goyah di tengah segala benih-benih kebencian, penguasaan diri, propaganda yang luar biasa. Tuhan, kami mau menyatukan hati kami. Urapilah negeri ini dan berharuilah kami untuk boleh menjadi berkat-berkat yang hidup melalui kehidupan keseharian kami. Tuhan, kami juga mau menaikkan doa bagi mereka yang sedang sakit. Untuk Ibu Sylvia Intan, untuk Bapak Untung Raharjo, untuk Ibu Liana Senjausada, untuk Ibu Livensian, untuk Ibu Nani Pangustu, Heni Cahya, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Tiati, Ibu Nani Mahargono, Bapak Mahargono, Ibu Maria Bambang, Ibu Sumihar. Untuk Ibu Lani juga Engkau memberkati Tuhan. Untuk Ibu Pangaribuan, Tuhan sertai segala proses penyembuhan yang boleh dilakukan. Beri kesabaran bagi keluarga yang mendampingi. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang berjuang, tenaga-tenaga kesehatan, para peneliti-peneliti untuk menemukan vaksin yang terbaik khusus untuk Indonesia dan obat-obatan. Tuhan, Kau yang memberkati segala sesuatunya. Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus,
Kau juga berkati pemimpin-pemimpin negara dan setiap khususnya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang bekerja bagi negara ini. Kau sertai Tuhan kami semua untuk boleh menjadi berkat-berkat yang hidup dalam keteguhan iman kami. Kami berdoa untuk mereka yang memiliki usaha, dan urapi dengan keteguhan, dengan berkat, dengan kebijaksanaan untuk terus bertahan. Di balik semua usaha mereka, ada banyak orang-orang yang bergantung kepada mereka. Karena itu Tuhan urapilah. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk anak-anak kami. Tuhan yang urapi mereka, sekolah mereka, pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada. Baik di dalam negeri ini maupun di luar negeri. Saat mereka memiliki kesempatan untuk belajar dan juga menikmati berkat Tuhan melalui pendidikan. Tuhan sertai dengan hikmat kasih Tuhan. Masa-masa pergaulan mereka, Tuhan yang jaga, beri keberanian mereka untuk terus berjalan dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.